Welcome my new video. Kali ini saya akan membahas salah satu topik dari sebuah buku yang berjudul 30 Paspor di Kelas Sang Profesor, Kisah Anak-anak Muda yang Kesasar Keempat Benua. Buku ini ditulis oleh Jombang Santani Khairan. Nah, yang pertama, aku bakal bahas dulu latar belakang sang penulis. Jombang Santani Khairan lahir di Padang pada tahun 1991 dan dia merupakan alumni dari SMA 10 Padang angkatan 2009 dan juga menyelesaikan studinya di Fakultas Manajemen Universitas Indonesia pada Februari 2014. Mengarungi dunia penulisan sejak kecil, sosok sang ayah yang merupakan wartawan adalah guru besarnya. Kemampuan itu semakin terasa ketika ia bergabung di sebuah ekonomika, sebuah organisasi yang bergerak di bidang jurnalistik keilmuan di kampusnya. Jombang Santani Khairan sebelumnya telah menerbitkan 2 novel. Yang pertama, Karena Sejarah Tak Tertulis di Balik Nama Besar pada Oktober 2013 dan Bunda Lisa Samudra dan Angkasa yang Bernyanyi Memeluk Mimpi pada Februari 2014. Jombang Santani Khairan memiliki pesan untuk para peminat dalam kepenulisan. Ia berpesan, tulislah sesuatu yang bahkan kau sendiri akan tergetar apabila membacanya. Selanjutnya, saya akan membahas salah satu topik dari buku ini yang berjudul Tokyo I'm in Love. Pertanyaan utama yang dibahas dalam topik ini adalah siapa yang mengalami dan apa aja yang dialami oleh tokoh tersebut. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan menceritakan secara detail tentang topik ini. Tokyo I'm in Love merupakan cerita singkat dari seorang mahasiswa yang melakukan perjalanan ke sebuah negara Jepang. Mahasiswa tersebut bernama Jihan Isdihar Muhammad, yang dia merupakan mahasiswa Universitas Indonesia. Cerita ini diawali dari sebuah tugas yang diberikan oleh Pak Renat Kasali, yang merupakan dosen dari mata kuliah pemasaran internasional. Mereka ditantang untuk break our limit going abroad lonely. Mereka diwajibkan untuk melakukan perjalanan-perjalanan ke negara-negara lain, tetapi tidak boleh melakukan perjalanan ke negara-negara Melayu. Saat mendapat tantangan tersebut, negara yang terlintas di kepalanya adalah negara Jepang. Hal itu karena dia hobi nonton kartun Jepang, dan juga di saat SMA dia juga mempelajari bahasa Jepang. Dan yang paling keren dari alasan dia memilih negara Jepang adalah karena negara Jepang merupakan negara di Asia, merupakan negara maju. Banyak persiapan yang harus dia kumpulkan, termasuk yang paling utama adalah uang. Dia mengumpulkan uang dari hasil menjadi surveyor, jualan, kerja serabutan, dan juga meminta sokongan dana dari keluarga. Muncul masalah awal di mana dia tidak tahu tentang informasi, kondisi, suasana di Jepang sama sekali, karena dia belum pernah ke sana. Jihan pun mencari informasi di internet, tetapi hal itu tidak membantu karena informasi yang dia dapatkan masih kurang. Akhirnya dia mencari informasi tentang tempat tinggal dan beruntungnya dia mendapat informasi dari sebuah alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang pernah tinggal di Jepang dan menjadi ketua Persatuan Pelajar Indonesia atau PPI. Dia bernama Syofiari Rahman, sebutannya adalah Bang Ari. Dari Bang Ari, dia banyak mendapat informasi, mulai dari persiapan visa, membuat rencana perjalanan, merancang budget, sampai menentukan tempat tinggal. Tetapi masih banyak informasi yang masih buram dan tidak jelas. Sampai detik-detik pesawat Jihan mau take off, dia pun belum menemukan tempat tinggal untuk selama di Jepang nanti. Dalam perjalanan, Jihan menempuh waktu sekitar 12 jam dan harus transit dulu di Kuala Lumpur. Tepat pukul jam 11 malam, pesawat mendarat di Bandara Internasional Haneda. Karena Jihan belum menemukan penginapan, akhirnya dia berkeliling bandara untuk meminta pertolongan. Untungnya ada sepasang suami istri yang merupakan orang Indonesia yang menginap di bandara tersebut. Jihan juga sharing soal ibadah yang setibanya di Jepang. Di negara dengan mayoritas agama Shinto, tentu dia tidak menemukan tempat untuk wudhu maupun sholat. Akhirnya ia wudhu di wastafel dan melaksanakan sholat di balik mesin-mesin besar. Kebayang akan kebingungan setelahnya, Jihan meminta pertolongan kepada alumnus bernama Baruli yang tinggal di sana. Baruli ini merupakan alumnus yang tinggal di Jepang dan berkuliah di Universitas Today di daerah Komabe, Jepang. Jihan mengirim email kepada Bang Ruli sembari tidur hingga esok pagi. Tepat pada pukul 3:30, balasan email dari Bang Ruli masuk dan membantu Jihan untuk memberikan tempat tinggal di asramanya. Selanjutnya, Jihan janjian dengan Bang Ruli pada pukul 7 pagi di stasiun Shibuya.
Dari Bandara Haneda, ia naik monorel bareng pasangan suami istri orang Indonesia dan mereka berpisah di stasiun Hamamatsucho. Sampai stasiun Shibuya, Jihan menuju ke Central Gate dan akhirnya bertemu dengan Bang Ruli. Selanjutnya, Jihan dan Maruli menuju ke Komaba yang waktunya hanya sekitar 5 menit dari stasiun Shibuya dengan naik kereta. Sampai di Komaba, Bang Ruli mampir ke Lawson. Lawson itu seperti convenience store yang menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari. Ada hal yang menarik karena Bang Ruli meminta Jihan untuk meninggalkan semua barangnya di luar toko. Bang Ruli meyakinkan Jihan bahwa Jepang itu aman. Pada jam 2 siang, Jihan terbangun dan bersiap-siap untuk berpetualangan di hari pertama. Destinasi pertama yang dikunjungi Jihan adalah Harajuku. Perjalanan ke Harajuku tidak lepas dari yang namanya nyasar. Sebenarnya ada papan petunjuk di stasiun Shibuya yang memberikan petunjuk jalan dan tarifnya. Masalahnya, semua ditulis dengan bahasa Jepang dan Jihan tidak mengerti sama sekali. Akhirnya Jihan asal naik kereta dengan asumsi bakal sampai di Harajuku. Namanya juga asal, sudah pasti Jihan bakal nyasar. Jihan salah naik kereta dan terpaksa harus balik lagi ke stasiun Shibuya. Ternyata kawasan Harajuku tidak jauh dari Shibuya. Akhirnya Jihan sampai di Harajuku dan enggak sendirian. Jihan janjian dengan Rizky yang merupakan teman di kelas Parenat. Dia juga memilih Jepang sebagai negara tujuannya. Bukan cuma menuju ke Harajuku yang cukup membingungkan, tetapi proses pertemuan Jihan dan Rizky juga cukup melelahkan karena keterbatasannya komunikasi. Ponsel Jihan tidak mumpuni dalam berkomunikasi di Jepang. Dia hanya mengandalkan sebuah iPod yang dia hubungkan di wifi di stasiun. Kawasan Harajuku penuh dengan toko pakaian yang lumayan mahal. Kawasan ini juga padat, ramai tetapi tetap rapi dan juga menarik. Selanjutnya, Jihan dan Rizky dari Harajuku menuju Shibuya di malam harinya. Ternyata daerah Shibuya pada malam hari adalah tempat nongkrong favorit anak muda di Tokyo. Banyak juga pusat perbelanjaan di daerah sini. Jihan juga ingin bercerita tentang soal kota Tokyo. Di kota Tokyo itu, banyak sekali dan gampang banget menemukan vending machine. Vending machine itu seperti menyediakan segala macam barang, mulai dari makanan, minuman, rokok, payung, dan berbagai macam mesin, dari yang sederhana sampai yang paling canggih, dengan teknologi touchscreen. Dan juga, efek dari jalan-jalan di Tokyo langsung terasa karena kaki super pegal, kemana-mana harus jalan kaki. Kalau naik kereta terus-menerus, uang Jihan akan cepat habis. Besokan harinya, Jihan berencana pergi ke Akihabara. Akihabara itu adalah pusat anime, mainan, mulai dari tempat jualan komik, gadget, semuanya ada di sini. Maksudnya pada keesokan harinya, Bang Ruli mengajak Jihan untuk berjalan-jalan di kampusnya, di Universitas Today. Universitas Today itu bagaikan Universitas Indonesia yang ada di Jepang. Perjalanan menuju kampus, mereka harus naik kereta sebanyak 3 kali. Sebelum ke kampus, mereka mampir dulu ke warung onigiri, semacam nasi kepal yang diisi berbagai ikan atau acar. Setelah makan, mereka masuk ke dalam universitas. Jihan takjub karena bangunannya yang bergaya Eropa. Kampus Today memiliki danau yang airnya jernih sekali sehingga tampak ikan-ikan koi yang berukuran jumbo yang lalu lalang di dalam danau. Sebenarnya tujuan utama mereka itu adalah ke Museum Nasional Tokyo yang ada di wilayah Ueno. Jarak museum itu sekitar 2 km. Koleksi museum ini adalah berbagai koleksi benda-benda peninggalan budaya Jepang dari tahun ke tahun seperti kimono, lukisan dinding, keramik, katana, baju perang ala Jepang, dan topeng. Ternyata di seberang Museum Nasional Tokyo ada Museum Ilmu Pengetahuan. Jihan memutuskan untuk mampir ke museum tersebut. Di hari berikutnya, Jihan berkunjung ke rumah temannya di Musashi Itsukaichi. Teman Jihan tersebut adalah teman les Jihan sewaktu SMA yang tinggal bersama kakaknya di Jepang. Dia tahu kalau Jihan di Jepang dari foto-foto yang diupload di Facebook pada hari pertama di Jepang. Konon, Musashi Itsukaichi ini ada di ujung kota. Untuk sampai ke sana, Jihan membutuhkan waktu selama 2 jam, dan harus berganti kereta sebanyak 5 kali. Dan Jihan pun sampai bertemu dengan temannya dan menuju ke flat. Sesampainya di flat, Jihan disambut oleh ibu dan kakaknya dan teman kakaknya di sana. Setelah mereka banyak berbincang, berjalan-jalan, dan juga makan makanan populer di sana, akhirnya Jihan pamit untuk balik dahulu. Dan lagi-lagi, Jihan harus balik dengan menempuh jarak dan waktu selama 2 jam dan harus berganti kereta sebanyak 5 kali. Pada saat di Jepang, keterbatasan komunikasi menjadi salah satu masalah utama buat Jihan. Bang Ari mengundang Jihan buat sholat Jumat dan makan siang di rumahnya. Jihan sudah berangkat menuju TKP, tapi gara-gara ponsel Jihan yang terbatas, dia sulit menghubungi Bang Ari. Alhasil, janjian ketemuan hari itu gagal total.
Besoknya Bang Ari menghubungi Jihan untuk bertemu kembali. Sempat diajak ke suatu tempat bernama Ijakaya, tempat kumpulnya orang-orang yang suka menghabiskan malam-malam itu dengan mabuk-mabukan. Akhirnya Jihan melakukan perjalanan di malam hari dan ia mengunjungi Tokyo Tower. Dari perjalanan malam kali itu, ia menemukan ternyata nggak hanya dia yang melakukan perjalanan sebagai backpacker, dia juga sempat ketemu backpacker lain asal Italia yang juga menuju Tokyo Tower. Keesokan harinya, Jihan melakukan janjian dengan Mbak Dina untuk berkunjung ke kuil Asakusa. Kuil Asakusa merupakan tempat salah satu untuk berdoa dan meminta keberuntungan. Tetapi sebelum mereka ke kuil Asakusa, Jihan menghabiskan waktu untuk mengunjungi istana Kaisar Tokyo. Dan lagi-lagi dia menyasar selama di perjalanan. Dengan mengandalkan peta dan iPod, akhirnya Jihan sampai ke istana Kaisar Tokyo. Setelah Jihan berjalan-jalan di istana Kaisar Tokyo, akhirnya Jihan bertemu dengan Mbak Dina. Mereka melangsungkan makan siang dengan menu hari itu adalah somen. Somen itu sejenis mie kuah yang disajikan dingin. Enggak jauh dari kuil Asakusa ada Tokyo Skytree. Tokyo Skytree itu berupa bangunan yang menyatu dengan sebuah mall. Setelah berbelanja, dia pun pamit karena harus mempersiapkan barang-barang untuk pulang ke Jakarta. Celakanya di hari terakhir ini justru menjadi puncak petaka dari semua yang dialami selama di Jepang. Pertama, dia tidak tahu kalau jarak dari Tokyo ke Bandara Narita itu mencapai lebih dari 90 km. Kedua, dia lupa kalau jam 9 pagi di Jepang itu ada rush hour. Tiga, barang bawaan Jihan itu jauh lebih banyak daripada dia saat tiba di Jepang. Setelah sudah melakukan perjalanan menuju ke Bandara Narita, di saat ribet-ribetnya dia membawa bawaannya, Jihan baru sadar kalau tas pinggang yang isinya paspor, dompet, dan ponsel ketinggalan di asrama. Dia bergegas berlari kembali ke asrama dengan meninggalkan semua barang-barangnya di tepi jalan. Karena dia yakin bahwa barang-barang itu aman. Dan sesampainya dia balik lagi, ternyata benar. Barang-barang yang dia tinggalkan tersebut aman dan tidak ada yang satupun yang hilang. Ternyata ada masalah lagi saat mengantri beli tiket. Harga tiket kereta 3.500 sampai 4.000 yen, sementara uang di dompet dia kurang dari 5.000 yen. Dia nyaris hampir saja nggak bisa ke bandara. Dengan waktu yang singkat, dia bergegas ke bandara dan melakukan check-in. Walaupun terlambat, alhasil dia berhasil untuk pulang dan balik ke Jakarta. Pendapat saya tentang cerita ini adalah, cerita ini memberikan banyak motivasi dan pengalaman serta pelajaran seorang mahasiswa yang melakukan perjalanan sendiri ke negeri orang dengan persiapan yang seadanya. Berkat usaha dan bantuan orang-orang di sekitarnya, dia mampu bertahan walaupun banyak masalah yang dia alami. Itu semua tidak meruntuhkan niat dan semangatnya untuk berpetualangan di negeri orang. Ya, saya bersedia melakukan perjalanan ini, tetapi dengan perencanaan dan persiapan yang matang. Dan juga tidak ada kendala dari diri saya sendiri maupun pendidikan saya di akhir kuliah, tergantung kondisi yang akan mendatang. Negara yang sangat ingin saya tuju adalah negara Mekah dan Turki. Tetapi alasan utama saya mengunjungi Mekah adalah untuk melakukan ibadah. Jika saya ditanya keinginan saya untuk berjalan-jalan dan mencari pengetahuan segala hal, saya sangat ingin ke Turki. Karena Turki merupakan negara yang mayoritasnya Islam dan banyak sekali tempat-tempat sejarah, bangunan-bangunan unik, dan saya penasaran bagaimana kehidupan, suasana, pendidikan di sana. Upaya saya agar bisa ke negara Turki pada saat ini ataupun saat mendatang, saya mengambil kesempatan beasiswa melanjutkan pendidikan saya atau mengikuti kegiatan ekspedisi negara Turki yang saat ini banyak dilaksanakan oleh beberapa komunitas atau perusahaan yang mengadakannya. Pada akhir video ini, izinkan saya menyampaikan pesan yang saya dapatkan dari cerita seorang tokoh di Tokyo I'm in Love ini. Pesan yang disampaikan adalah, tidak ada yang tidak mungkin. Semua ketakutan itu hanyalah alasan yang kita buat sendiri, yang akhirnya hanya membuat kita tidak bergerak kemanapun untuk mencapai apapun di dalam hidup. Yang perlu kita lakukan adalah just do it dan percaya bahwa semesta akan mendukung kita. Sekian dari pembahasan saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa dan terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.